Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wiwi Kundari dengan NIM 23080560115, perwakilan dari kelompok 1 untuk membuka presentasi kami pada kesempatan kali ini dengan judul Aliran Behavioristik dalam Teori Thorndike. Untuk kejelasan materi selanjutnya bisa disimak sampai akhir. Perkenalkan, nama saya Konaa, NIM 22080560088. Di sini saya akan menjelaskan sejarah teori Thorndike. Edward Thorndike lahir di Williamsburg pada tahun 1874. Thorndike mendapat gelar sarjananya dari Wesleyan University di Connecticut pada tahun 1895 dan master dari Harvard pada tahun 1897. Beliau juga seorang penerbit buku yang berjudul Animal Intelligence and Experimental Study of Association Process in Animal. Buku ini merupakan hasil penelitian Thorndike terhadap tingkah beberapa jenis hewan seperti kucing, anjing, dan burung yang mencerminkan prinsip dari dasar dari proses belajar yang dianut oleh Thorndike. Nah, menurut Thorndike, belajar adalah terjadinya hubungan antara stimulus dan respon. Sedangkan stimulus sendiri adalah apa yang merangsang terjadinya kegiatan belajar seperti pikiran, perasaan, atau hal-hal lain yang dapat ditangkap melalui alat indera. Sedangkan respon adalah reaksi yang dimunculkan peserta didik ketika belajar, seperti pikiran, perasaan, ataupun tindakan. Nah, menurut Thorndike ada 3 hukum, yaitu 1 hukum kesiapan, yang merupakan hubungan antara stimulus dan respon akan mudah terbentuk karena dari kesiapan dari individu atau dari siswa tersebut. Untuk kedua yaitu hukum latihan, yaitu hubungan atau koneksi antara kondisi perangsang dengan tindakan yang akan menjadi lebih kuat ketika adanya latihan, dan koneksi akan menjadi lemah karena latihan tidak dilakukan ataupun dihentikan. Nah, untuk hukum yang ketiga yaitu hukum akibat, merupakan kepuasan siswa sebagai akibat pemberian ganjaran dari guru. Perkenalkan, nama saya Alfia Rahmadina dengan NIM 23080560104. Tahapan dalam teori Thorndike itu ada 3. Yang pertama, tahap persiapan, yaitu mempersiapkan ruangan tempat belajar yang nyaman dan variatif. Kemudian, menentukan tujuan yang akan dicapai dalam pembelajaran. Memperhatikan perbedaan individual dan kelompok. Lalu mempersiapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Yang kedua adalah tahap pelaksanaan. Guru memperlihatkan gambar secara individual atau kelompok. Selama belajar berlangsung, perhatikan minat, keseriusan, ketekunan, keaktifan, kerjasama siswa dalam mengamati dan merespon gambar yang diperlihatkan. Lalu, teliti kesukaran yang dialami siswa, serta mengadakan variasi dalam pembelajaran. Yang ketiga, tahap penilaian. Selama pembelajaran berlangsung, guru melakukan koreksi dan penilaian terhadap proses pelaksanaan pembelajaran, baik dari kerjasama, keaktifan siswa dalam melaksanakan belajar, serta hasil kerjasama siswa. Berikan pula reward yang berupa hadiah atau pujian bagi siswa atau kelompok yang berprestasi. Selanjutnya adalah penerapan teori Thorndike. Pembelajaran matematika tidak seperti mata pelajaran yang lain, karena keterkaitan materi sebelumnya dengan materi yang sedang dipelajari sangat penting untuk dipahami oleh guru. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dan menjadi persiapan penting bagi guru dalam menerapkan teori Thorndike untuk proses pembelajaran matematika, diantaranya yang pertama, kesiapan siswa. Kesiapan siswa sangat penting dalam teori ini. Hal yang bisa dilakukan oleh guru diantaranya memberikan apersepsi yang dapat menarik untuk siap memperhatikan guru.
Kemudian, guru bisa melakukan selingan dengan cara melakukan permainan matematika yang tujuannya untuk memfokuskan siswa dan melihat kesiapan siswa dalam belajar matematika. Kedua adalah pengulangan. Pengulangan menjadi kunci dalam teori belajar Thorndike. Guru bisa menggunakan metode drill dalam mengulang yang sudah disiapkan dalam bahan ajar atau lembar kerja peserta didik. Pengulangan merupakan latihan yang diberikan secara terstruktur dan tersistematis. Kuncinya adalah siswa terbiasa dengan latihan. Bahkan, metode perhitungan cepat yang berkembang di Indonesia salah satunya menggunakan konsep drill yang tersusun dengan rapi. Dalam pembelajaran matematika, drill bisa menggunakan level bermain sehingga siswa menjadi lebih tertantang dalam belajar matematika. Yang ketiga adalah perlunya penghargaan dalam proses pembelajaran matematika yang dilaksanakan oleh guru. Guru bisa memberikan penghargaan dan sebisa mungkin diumumkan di kelas dalam pertemuan berikutnya. Pemberian penghargaan di kelas ini agar menjadi semangat untuk siswa lain, dan penghargaan bisa memicu adanya semangat dalam belajar matematika dan menjadi penyemangat bagi siswa lain agar siswa bisa berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik. Untuk kelebihan teori Thorndike yaitu dengan adanya teori trial dan error yang menguasai hubungan stimulus dan respons sebanyak-banyaknya sehingga orang akan terbiasa berpikir dan terbiasa mengembangkan pikirannya. Yang kedua, dengan adanya sering melakukan pengulangan atau pemecahan suatu permasalahan, siswa jadi memiliki sebuah pengalaman yang berharga. Ketiga, dengan adanya sistem pemberian hadiah, maka akan membuat siswa menjadi lebih memiliki kemauan dan dalam memecahkan permasalahan. Nah, untuk kelebihan dari teori Thorndike sendiri, satu, meskipun banyak tingkah laku manusia yang otomatis, tapi tidak selalu bahwa tingkah laku manusia itu dapat dipengaruhi secara trial dan error. Nah, untuk kedua yaitu memandang belajar hanya merupakan asosiasi belaka dan antara stimulus dan respon. Untuk kelemahan yang ketiga yaitu belajar berlangsung secara mekanistis, maka pengertian tidak dipandangnya sebagai sesuatu yang pokok dalam belajar.